Karensa William Hartono. Nana, panggil Karensa lembut. Jangan sapa aku, sungguh aku begitu membencimu, ketus Ipana sambil menatap Karensa dengan tajam. Maaf, ucap Karensa menunduk. Sejenak suasana hening, mereka hanya terdiam satu sama lain. Kemana saja kamu selama ini? Tanya Ipana lirih. Aku harus berbenah diri, nah. Menyiapkan masa depan yang akan sangat sulit untuk digapai jika aku tidak bekerja keras, ucap Karensa. Apa kamu mengganti nama? Aku tidak suka dengan namamu yang sekarang, ketus Ipana. Baiklah, kamu bisa memanggilku seperti dulu, ucap Karensa tersenyum. Mereka kembali terdiam tanpa menatap satu sama lain. Ipana berdiri menatap jendela yang menampilkan langit sore nan indah, sementara Karensa menatap Ipana dengan kagum. Gadis berumur 17 tahun yang ia temui dulu sudah menjelma menjadi perempuan cantik dan dewasa. Aku akan semakin sulit untuk menggapaimu, nah, batin Karensa sendu. Kenapa kamu tiba-tiba saja menghilang, Tono? Tanya Ipana lirih. Aku yakin kamu pasti tahu alasannya, nah, ucap Tono sendu. Apa ini karena ancaman dari abang? Tanya Ivana. Sebenarnya Tuan Fajri tidak mengancamku, tetapi dia adalah laki-laki bijaksana yang pernah aku temui. Dia hanya memberikan aku gambaran dan motivasi agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, ucap Tono tersenyum. Lalu kenapa kamu kembali? Apa sekarang hidupmu sudah lebih baik? Tanya Ipana lirih. Sudah, ya walaupun aku masih belum pantas bersanding dengan seseorang, tetapi setidaknya aku sudah berjuang dengan seluruh kemampuanku, ucap Tono lirih. Mereka kembali terdiam. Ipana baru menyadari jika hatinya sudah tertambat kepada Tono, laki-laki culun yang hanya menyamar, laki-laki yang memiliki hati yang begitu baik dan hangat, mampu membuat hati beku Ipana perlahan mencair. Namun terselip sedikit rasa kecewa yang membuatnya enggan untuk melihat Tono. Pria tampan itu pergi dan menghilang tanpa ada kabar sedikit pun. Nah, apa kamu sudah dimiliki oleh orang lain? Tanya Tono dengan berani. Dek, apa maksudmu? Tanya Ipana terkejut dan menatap Tono penuh arti. Aku, ceklek. Permisi Nona. Maaf, ucap Fitri yang tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan. Ada apa Mbak? Tanya Ivana. Tuan Fajri baru saja menelpon saya. Beliau mengatakan jika ada hal penting yang harus dibicarakan karena ponsel Nona tidak bisa dihubungi, ucap Fitri menunduk. Ipana segera melihat ponselnya yang disenyapkan sedari tadi. Ada banyak panggilan tidak terjawab dari Fajri. Jantung Ipana kembali berdetak kencang memikirkan hal buruk yang akan terjadi. Dengan tangan gemeteran, ia segera menghubungi Fajri dengan harapan semoga semuanya baik-baik saja. Halo abang, ucap Ipana cemas. Syukurlah akhirnya kamu mengangkat panggilan abang. Jangan pulang larut ya, ada yang harus abang bicarakan nanti, ucap Fajri terdengar serius. Hanya itu? Abang beneran hanya itu? Tanya Ipana tidak percaya. Iya sayang, ucap Fajri mengernyit. Kenapa abang harus menelpon sesering itu? Pikiran Dede udah kemana-mana tadi, ucap Ipana kesal. Maafin abang ya sayang, jangan marah, ucap Fajri lembut. Jangan seperti itu lagi, ucap Ipana cemberut. Iya sayang, cepat suruh Tono pergi dan selesaikan pekerjaanmu, ucap Fajri tegas. Apa abang juga mengawasinya di ruangan ini? Tanya Ipana tidak percaya. Iya sudah bang, tutup dulu, jangan lupa pesan abang tadi, ucap Fajri terkekeh. Iya, ucap Ipana cemberut dan mematikan panggilan itu. Ia kembali menatap Tono sambil menghela napasnya. Apa kamu masih ada pekerjaan? Tanya Ivana. Aku free sampai malam ini, ucap Tono. Sepertinya aku harus menyelesaikan beberapa pekerjaan lagi, ucap Ipana. Apa aku boleh menemanimu? Tanya Tono lesu. Apa kamu mau mendapatkan ultimatum dari abang lagi? Ucap Ipana lirih. Baiklah kalau begitu, aku pamit dulu. Boleh kita bertukar nomor ponsel? Ucap Tono pasrah. Nomorku masih yang lama, ucap Ipana tersenyum. Baiklah, apa aku boleh menghubungimu? Tanya Tono berbinar. Boleh asal tahu waktu, ucap Ipana. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu aku permisi terlebih dahulu, Nona Ivana,
ucap Tono tersenyum. Sama-sama silakan Tuan Karensa, ucap Ivana mengantarkan Tono keluar dari ruangannya. Ha, see you cantik, ucap Tono sebelum meninggalkan Ivana. Blus, wajah Ivana langsung merona karena mendengarkan ucapan Tono. Ia menatap kepergian Tono dengan sedikit tidak rela, karena mereka baru saja bertemu. Ia hanya menatap punggung kekar itu dari belakang dengan senyum tipis khas miliknya. Setelah sekian lama akhirnya kita bisa bertemu kembali. Tono atau Karensa terserah, yang penting mereka adalah orang yang sama. Batin Ivana tersenyum senang. Ia kembali masuk ke dalam ruangan dan menyelesaikan pekerjaan yang tertinggal. Karensa William Hartono, laki-laki yang pernah begitu berani menantang Fajri, membuatnya bertemu dengan Ivana, pria culun yang hanya berasal dari keluarga biasa dan juga memiliki kepintaran di atas rata-rata. Semenjak Fajri datang ke kafenya tempo lalu, perkataan pria tampan itu membuatnya bisa membuka mata. Jika tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini, asal mau bisa berusaha dan berserah diri kepada Tuhan, apapun bisa dicapai dengan mudah termasuk cinta. Tono segera menaiki mobilnya dan pergi menuju kantor yang berada cukup jauh dari kota. Ia membeli tanah dengan luas 7.000 meter persegi dari keuntungan kafenya. Ia kembali mengingat perkataan Fajri 5 tahun lalu. Tidak banyak, hanya satu kalimat saja, tetapi mampu untuk membakar semangatnya untuk mengembangkan usaha agar lebih maju lagi. Jika kau menginginkan Ivana bekerja kelaslah, bukan karena tidak pantas tetapi itu untuk kehidupan kau di kemudian hari. Jangan sampai karena harta kau diremehkan oleh orang lain ketika memiliki adikku. Ucap Fajri tegas sambil menatap Tono dengan tajam. Kini peternakannya bisa sekitar 40.000 ekor ayam yang dijual setiap hari ke warung-warung maupun grosir ayam. Ia juga mengembangkan telur ayam untuk dijual dan dipanaskan lagi agar bisa menghasilkan bibit yang baru. Usahanya cukup berkembang dalam 3 tahun terakhir ini. Ditambah dengan beberapa cabang kafe yang berubah menjadi restoran dan sudah membuka 35 cabang se-Indonesia, membuat finansial Tono semakin maju dan berkembang. Tak hanya itu, ia juga mengembang biakan sapi dan kambing. Sekarang total sapi yang ia beternakan dalam 3 tahun ini berjumlah 70 ekor dan kambing berjumlah 80 ekor. Dia sudah menjadi CEO di perusahaan besar. Semua yang aku miliki saat ini tidak akan bisa bersaing dengannya, ucap Tono lirih. Ia memarkirkan mobil di halaman kantor. Setelah menempuh perjalanan 40 menit, Tono berjalan dengan lesu menuju ruangannya. Namun hatinya begitu berbunga-bunga karena telah bertemu dengan Ivana. Buk, Tono menjatuhkan tubuhnya di atas sofa. Ia meraih ponselnya dan mencari nama Ivana. Bukan ia tidak mau menghubungi gadis itu, hanya saja ia cukup takut mengingat Fajri belum mengizinkan Ivana untuk dekat dengan siapapun. Semoga kita berjodoh, nah. Aku memang harus berusaha lebih keras karena semua ini belum bisa aku banggakan kepada semua rivalku, ucap Tono tersenyum sambil menatap foto Ivana. Pasti semakin banyak orang yang menginginkanmu, nah. Apakah aku bisa menjadi pemenang di antara mereka? Sepertinya sangat mustahil. Tetapi demi kamu dan cinta yang sudah kupendam selama ini, aku akan berjuang bersama mereka, ucap Tono bertekad. Sementara Nafisa yang mendengar ucapan Tono hanya bisa mengeram kesal karena merasa cemburu. Ia sudah menyukai Tono semenjak pertama kali ia bekerja dengan pria tampan itu. Sial, sainganku kenapa harus nona muda itu? Lagian kenapa bapak tidak menolak kepadaku sedikit saja, Pak? Batin Nafisa sendu. Ia yang awalnya ingin menyerahkan beberapa berkas, mengurungkan niatnya karena kesal. Apalagi ketika ia melihat Tono tengah mencium foto Ivana yang ada di dalam ponsel, semakin membuatnya marah dan cemburu. Nafisa kembali duduk di meja khusus untuknya sambil membanting semua berkas itu dan menimbulkan suara yang cukup keras.